Gimana menurut calon tong? Ini permainannya banyak dia. Ya? Saya tidak mau pamer masalah permainan saya yang banyak. Iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak. Ini faktor yang mempengaruhi permainan anak. Ini ada 5. Kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu. Pak, nggak usah ditulis, ngapain? Enggak. Ya jangan ditulis karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada Beneran Itu, ngapain ditulis? Bener. Ari kalau yang di timur tuh banyak nggak batu-batunya yang agak gedean dikit? Kalau mau main-main, ayo main baku lempar-lempar itu. itu jenis permainan tradisional. Iya, dilempar ke lu tuh batunya. Ah, itu sudah bukan tradisional itu kalau itu namanya. Saking marah nih gua, batu ginjal gua lempar ke lu. Sayang, Pak, operasi dulu dong Bapak. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, terjadi perubahan yang besar pada masalah permainan anak. Ini bukan masalah kita membandingkan atau setuju tidak setuju. Masing-masing zaman punya permainannya. Iya. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak suka dengan permainan yang bersifat outdoor? Ternyata ada dua penyebab. Ini pada anak. Penyebabnya apa itu? Banyak anak TK dan SD yang saya survei ini ya. Penyebab anak SD dan TK tidak suka main di luar kelas adalah 1, belum bel istirahat. Ya. Itu masalahnya bukan suka nggak suka, dia nggak bisa. Bedain dong, suka dengan nggak bisa. Anda salah. Anda Jangan yang dikira salah. saya nggak pernah TK, nggak pernah SD. Saya pernah TK, pernah SD. Saya kalau main keluar nggak pernah nunggu bel istirahat. Makanya saya 4 tahun nggak naik kelas. Lah itu kabur namanya. Artinya tetap bisa berarti. Ya bisa, tapi lu TK-nya teki sih ya, TK-teki lu tuh. Karpet sobek. Lu kalau mau ngomong yang bener. Nah, ini sudah benar di survei. Kalau belum bel istirahat mereka nggak mau main di luar kelas. Ya karena Ini yaudah. baru penyebab pertama. Penyebab kedua, dan ini lebih besar adalah karena di luar hujan deras. Ini 2 penyebab mereka tidak banyak main outdoor. Orang mau main outdoor ya, kan nggak ada atap di atasnya. Ya itu Hujan outdoor. deras. Ya. Makanya mereka nggak main. Lu mau main apa? Kecil lu mau main apa? Gue tanya dulu sekarang. Lu main apa lu? Mau main apa? Gerobak sodor? Lu tunggu tsunami. Lu sehat main di situ. Ini kan kejam. Kalau tsunami kan mestinya surfing mainnya. Oke, kita beralih. Saya bukan hanya di Indonesia ya ini ya. Di Australia, negara tetangga kita beda benua itu ya. Perbedaannya jauh sekali. Jadi permainan anak di Australia dan di Indonesia itu perbedaannya jauh. 1 ya, anak Australia itu mainnya di Australia. Anak Indonesia main di Indonesia, jauh sekali itu. Anak di Superman mainnya di ujung awan. Lu mau ikut? Ya biarpun angkatan udara kan saya bukan berarti bisa terbang, Meng. Itu udah gue omongin, bapak lu gak bisa terbang. Makanya masa saya mau ikut Superman main di angkasa? Mikir dong, Meng. Iya kan? Jauh sekali bedanya. Iya. Tapi sejauh-jauhnya ternyata ada persamaannya. Persamaannya apa? Anak di Australia dan anak di Indonesia itu sama-sama anak-anak. Ya iya pak. Meng, kayaknya dipukulin aja, Meng. Secara garis besar begini ya. Kita sebagai orang tua itu harus bisa belajar pada anak-anak sebenarnya. Belajar apa dari anak-anak yang orang Jadi dewasa sifat bisa ambil? anak itu yang sangat luar biasa. Itu sangat inspiratif buat orang-orang dewasa seperti kita. Anda tahu nggak? Anak itu sangat imajinatif. Iya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung meniru ya. Tapi sifat itu bisa kita adaptasi. Misalnya nih, kalau kita langsung meniru jadi aneh. Anak kecil, Anda tahu, ada kardus bekas bungkus apapun itu ya. Iya. Ya duduk di dalamnya, di dalam kardus. Itu terasa dalam sedan. Mereka imajinatif. Iya. Itu anak kecil. Coba kalau Kang Denny ada kardus duduk, itu bukan berasa di sedan, tapi seperti orang edan. Ini jangan ditiru. Imajinatif anak inilah yang harus kita tiru. Iya. Sederhana. Emang bener. Saya tanya calon tong. Ini perkembangan anak gimana nih? Calon tong. Perkembangan anak sekarang sangat luar biasa. Iya. Kalau Anda tahu. Ternyata pengaruhnya apa sih kemajuan permainan termasuk teknologi kita ini?
Komunikasi antara orang tua dan anak ini yang penting. Yang itu terjadi perbedaan. Kalau dulu zaman saya kecil, Iya. belum ada yang namanya handphone. Belum ada, jadi komunikasi orang tua dan anak ya langsung saja komunikasi. Setiap hari bisa bertemu. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi, sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat Handphone. lewat mulut, Pak. Tetap. Anda jangan, Anda punya handphone tapi nggak komunikasi lewat mulut, Iya. gimana bisa komunikasi? Ya, saya mengerti. Tetap lewat mulut, itulah pentingnya mulut. Karena itu saya akan ke anak zaman sekarang ya. Ya. Anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Saya ada 100 anak yang saya survei. Ini memang perkembangan HP pintar lah, ya. Ponsel pintar itu besar sekali. Anak yang lahir di tahun 2000-an, 100 anak saya survei, sebelum tidur, semuanya, 100 anak ini, sebelum tidur ternyata semuanya melek. Ya iya Pak. Kirain aku kan main handphone gitu kan. Kelanjutannya, Kan melek karena gitu. waktu melek mereka suka main handphone, akhirnya ini 75 orang tidur dengan ponsel pintar di sampingnya. Ponsel pintar? Jadi taruh di sampingnya. Waktu mereka tidur itu 75 orang. Yang 25 orang ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur. Jadi gini loh. Mana? 75 anak tidur dengan ponsel pintar di sampingnya, artinya mereka yang naruh di sampingnya. Iya. Tapi kalau ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur, mungkin yang naruh orang tuanya. Itu beda motivasinya. Paham ya? Paham. Nah, Ya. Gak penting. intinya apa? Pengaruh Intinya teknologi itu besar lagi. Anak saya, Iya. ini terus terang, saya paling menjaga anak saya karena ini pengaruh pelajaran sekolah luar biasa. Anak Anda berapa orang? Anak saya 2, tapi bukan Kusumo karena sama Kuswati. Iya. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Gara-gara kakaknya saya belikan handphone, Iya. adiknya pengen punya handphone. Iya nggak apa-apa dong. Karena dia kan ngelihat kakaknya bermain handphone. Ini Anda melihat itu hal biasa ya. Tapi Iya. kelanjutannya, setelah dua-duanya saya belikan, Iya. ini efek yang tidak saya sangka. Apa? Ternyata anak saya dua-duanya punya handphone. Dan Anda tahu nggak pengaruh anak kecil yang punya handphone? Kan lo beliin, jadi tuh anak punya handphone. Iya. Tapi pengaruhnya setelah punya handphone, Iya pengaruhnya apa? mereka bisa telepon. Gara-gara bisa telepon, mereka sering telepon. Iya. Ada lagi Gara-gara pengaruhnya. sering telepon, Nah, mereka jadi malas belajar. Berpengaruh pada prestasi sekolah. Ya, anak karena ada saya yang handphone. SMP itu mulai kelas 1 Iya. sampai kelas 3 itu, dia sebelum punya handphone itu masuk 3 besar. 3 besar di Ranking di kelasnya itu rankingnya. masuk 3 besar. Iya. Tapi Setelah punya handphone, dia hanya juara 2 terus. ya berarti di antara 3 1 besar, dan Pak. 3. Tapi kan dulu fleksibel, kadang juara 3, kadang juara 1. Ya itu tapi nggak terlalu banyak, itu namanya stabil. Cak, kenapa Anda tidak mengajarkan anak-anak untuk bermain petak umpet? Bapaknya ngumpet tuh di septic tank. Udah, lu nggak akan ketahuan. Ceritanya sama dengan Pak Jarwo. Iya. Ya, Pak Dedi, saya Ya. ingin berpesan sekali lagi ya. Namanya perkembangan teknologi kita tidak bisa mengendalikan. Iya, Tapi betul. kita harus arif sebagai orang tua. Karena saya pernah salah dalam mengontrol anak saya. Nah, Dulu pertama kali keluar teknologi permainan, saya melarang anak saya untuk bermain sepak bola sama teman-temannya. Loh, Karena saya merasa sudah bisa membelikan permainan sepak bola di dalam rumah. Akhirnya saya menyadari bahwa anak saya kurang bergaul. betul iya. Akhirnya itu hampir 10 tahun itu terjadi. Akhirnya saya menyadari itu, saya suruh anak saya sekarang main sepak bola di luar. Di luar. Tapi masalahnya teman-temannya sudah punya PlayStation, main di rumah sendiri-sendiri. Anak saya nggak ada teman juga di luar sendirian. Sama aja. Artinya jangan sampai terlambat seperti saya. Iya itu kata-kata yang sangat bijak itu adalah itu sebenarnya. Makanya sebagai orang Teknologi tua itu tidak bisa Betul. ditahan. Makanya orang tua yang baik itu memang mengajari anak. Iya. Tapi orang tua yang bijak juga harus bisa belajar dari anak.